Pernah nggak sih kamu kepikiran, hidup yang lagi kamu jalanin sekarang ini sebenarnya beneran pilihanmu sendiri? Atau jangan-jangan kamu cuma lagi ngikutin arus? Soalnya kalau dipikir-pikir, kebanyakan dari kita jarang banget nanya pertanyaan itu. Selama semuanya masih baik-baik aja, kita ya tinggal jalanin aja hidup ini. Bangun, kerja, pulang, tidur, dan besoknya diulang lagi. Sampai akhirnya, hidup mulai berantakan. Entah karena putus, dipecat dari kerjaan, masalah keluarga, atau tiba-tiba kamu ngerasa hidupmu nggak kemana-mana. Dan anehnya, justru di momen seperti itulah, pikiranmu mulai terbuka mengalir penuh motivasi diri. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang selama ini nggak pernah muncul, tiba-tiba datang satu persatu. Sebenarnya aku lagi ngapain sih? Kenapa aku milih jalan hidup ini? Kalau dulu aku mengambil keputusan yang berbeda, apa hidupku bakal beda juga? Tiba-tiba, kamu jadi filsuf dadakan. Dan mungkin itu bukan karena hidupmu sedang hancur. Mungkin, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu akhirnya berhenti, lalu benar-benar mulai berpikir kehidupanmu selama ini. Selamat datang di Universe Pustaka. Hari ini kita tidak akan membahas cara untuk keluar dari penderitaan. Kita justru bakal membedah sebuah rahasia besar di balik rasa galau dan membongkar satu kebohongan paling populer di dunia self-improvement. Siapkan kopimu, cari posisi paling nyaman, karena obrolan ini bakal merubah total caramu melihat rasa sakit dan rutinitas sehari-hari. Kalau kamu sering baca buku motivasi, dengerin podcast pengembangan diri, atau ngikutin konten-konten self-improvement di media sosial, kamu pasti sadar ada satu pola yang terus diulang-ulang. Hampir semua guru kehidupan itu selalu berhenti di satu kesimpulan yang sama saat membedah masalah manusia modern. Mereka bilang dengan nada yang sangat meyakinkan, masalah terbesarmu adalah kamu hidup secara autopilot. Kamu hidup seperti zombie. Kamu harus bangun. Lalu, apa solusi yang mereka tawarkan? Sangat klise dan seragam. Mereka nyuruh kamu buat bangun jam 5 pagi, meditasi, journaling rasa syukur, mandi air es, dan puasa dopamin dengan cara mengunci HP-mu di laci. Seolah-olah dengan melakukan rentetan tugas itu, kamu akan terbebas dari kutukan kehidupan autopilot. Hari ini, di tongkrongan Universe Pustaka ini, kita bakal naik satu level lebih tinggi. Kita tidak akan membahas cara untuk keluar dari mode autopilot. Kenapa? Karena faktanya yang sangat keras adalah manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa sistem autopilot. Kalimat ini mungkin terdengar kontroversial dan menentang arus mainstream. Tapi mari kita pakai logika yang paling mendasar. Mari kita intip sebentar ke dalam tengkorak kepala kita. Otak manusia itu bobotnya cuma sekitar 2% dari total berat badan kita. Tapi, dia menyedot 20% dari seluruh pasokan energi kalori yang kita konsumsi tiap hari. Berpikir secara sadar itu sangat menguras kalori. Bayangkan kalau besok pagi, mode autopilot di otakmu dimatikan total oleh Tuhan. Mulai dari kamu melek mata, kamu harus berpikir secara manual dan analitis untuk setiap gerakan terkecilmu. Gimana ya caranya otot rahang ini mengunyah makanan tanpa menggigit lidah? Berapa derajat aku harus menekuk lutut kanan supaya bisa turun tangga tanpa jatuh? Gimana urutan menyilang tali sepatu yang benar? Bagaimana cara menggerakkan pergelangan tangan untuk memutar gagang pintu? Di mana secara refleks kita tiba-tiba berkedip? Kalau setiap detik kamu harus merumuskan hal-hal itu secara sadar, otakmu akan overheating dan kelelahan akut sebelum jam 8 pagi. Kamu akan lumpuh karena terlalu banyak mikir. Faktanya kawan, autopilot bukanlah musuh yang harus kamu perangi. Autopilot adalah sebuah mahakarya evolusi biologi. Ia adalah mekanisme penghemat energi yang dirancang oleh tubuhmu agar kamu tidak mati kelelahan. Bagian otakmu yang bernama basal ganglia bertugas merekam hal-hal yang kamu lakukan berulang-ulang,
membungkusnya menjadi paket kebiasaan, lalu mengeksekusinya tanpa perlu meminta izin dari pikiran sadarmu. Tujuannya cuma satu, supaya sisa energimu yang terbatas dan berharga itu bisa kamu simpan untuk memikirkan hal-hal lain yang jauh lebih penting untuk bertahan hidup. Pernah nggak kamu nyetir motor atau mobil pulang dari kantor, lewat jalan yang sama tiap hari, terus tiba-tiba kamu udah sampai depan pagar rumah, dan kamu sama sekali nggak ingat proses perjalanannya. Kamu nggak ingat tadi ngelewatin lampu merah apa, nyalip mobil apa, tahu-tahu sampai. Itu adalah keajaiban autopilot yang sedang menyelamatkanmu dari kelelahan. Jadi, mari kita sepakati satu fondasi penting ini dulu. Autopilot itu baik. Autopilot itu menyelamatkan kewarasanmu setiap hari. Namun, layaknya sebuah sistem kecerdasan buatan yang terlalu canggih, autopilot yang ada di kepala kita ini memiliki satu kelemahan yang sangat fatal. Sebuah blind spot yang jika dibiarkan, pelan-pelan akan menghancurkan masa depan kita tanpa pernah kita sadari. Disinilah letak akar permasalahan eksistensial kita yang sebenarnya. Sistem autopilot di otak kita itu luar biasa efisien. Tapi sayangnya, dia itu buta. Dia tidak bisa membedakan mana yang merupakan rutinitas sepele yang aman untuk diotomatisasi dan mana yang merupakan keputusan krusial yang menyangkut arah hidupmu ke depan. Bagi otakmu, mengikat tali sepatu setiap pagi dan menandatangani kontrak kerja untuk 5 tahun ke depan, menghabiskan kalori yang sama jika dipikirkan terlalu dalam. Maka, otakmu akan mencari jalan pintas. Karena kita terlalu nyaman dengan mode hemat energi ini, pelan-pelan tanpa kita sadari, autopilot mulai merayap naik dan mengambil alih kemudi untuk hal-hal besar yang seharusnya tidak boleh diotomatisasi. Coba renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang terjebak di sebuah karir bukan karena kita benar-benar bermimpi ingin berada di sana, melainkan cuma karena, kemarin kebetulan lowongan ini yang buka, terus aku keterima, gajinya lumayan, ya udah aku jalanin aja sampai sekarang. Kamu tidak memilih karirmu. Kamu hanya mengalir ngikutin arus gravitasi sosial. Berapa banyak dari kita yang menjalin hubungan dengan seseorang bertahun-tahun, meskipun jauh di lubuk hati kita tahu hubungan ini toksik dan nggak punya masa depan. Tapi kita memilih bertahan bukan karena cinta yang mendalam, melainkan karena, ya udah terlanjur jalan bareng bertahun-tahun, malas mulai dari nol lagi sama orang baru. Kita menukarkan kebahagiaan sejati dengan kenyamanan sebuah kebiasaan. Bahkan yang paling mengerikan, kita menentukan definisi sukses kita secara autopilot. Kita pengen punya rumah mewah, pengen punya mobil bagus, pengen traveling ke luar negeri, pengen nikah muda. Pertanyaannya, apakah itu benar-benar impian orisinil dari dalam jiwamu? Ataukah kamu menginginkan itu semua hanya karena itu yang terus-menerus lewat di beranda Instagrammu tiap hari? Kamu mengcopy paste impian orang lain ke dalam kepalamu secara otomatis, tanpa pernah menfilternya. Sadarkah kamu betapa mengerikannya situasi ini? Kita sedang mengambil keputusan tentang siapa yang akan menemani sisa hidup kita, di mana kita akan menghabiskan sepertiga umur kita untuk bekerja, dan tujuan akhir hidup kita, dengan mode otak yang sama persis, seperti saat kita sedang menyikat gigi di pagi hari sambil ngantuk. Kita bukan lagi kapten dari kapal kehidupan kita sendiri. Kita ini penumpang gelap di dalam raga kita sendiri. Kita tidak membuat pilihan. Kita membuat ketiadaan pilihan. Kita membiarkan keadaan, orang tua, teman-teman, dan algoritma media sosial yang menyetir kita. Tragedinya adalah, perjalanan mengapung tanpa arah ini terasa sangat nyaman. Kita merasa semuanya baik-baik saja. Kita tertawa, kita hangout, kita kerja. Kenapa terasa nyaman? Karena kita tidak sedang berenang melawan arus. Selama tidak ada batu karang yang menabrak kapal kita akan terus tertidur lelap dalam mode hemat baterai ini sampai usia kita habis. Lalu, kalau kita sudah tenggelam sedalam dan senyaman itu di dalam ilusi rutinitas, apa yang bisa membuat kita bangun? Apa yang bisa memaksa kita untuk merebut kembali kemudi dari tangan autopilot? Disinilah alam semesta, dengan kebijaksanaan ammunition yang misterius, biasanya akan mengirimkan sebuah alarm yang suaranya sangat menyakitkan telinga. Kembali ke pertanyaan di awal video tadi.
Kenapa saat kamu sedang hancur lebur, sedang di titik nadir, sedang patah hati parah, pikiranmu justru tiba-tiba menjadi sangat jernih dan terbuka lebar? Kenapa orang yang sedang depresi dan galau berat tiba-tiba bisa merenungkan makna eksistensi kehidupannya dengan kedalaman setingkat filsuf? Jawabannya sangat mekanis dan logis. Karena penderitaan memaksa sistem autopilotmu untuk berhenti bekerja secara paksa, tanpa kompromi. Bayangkan sistem rutinitas di otakmu itu seperti sebuah kode program komputer yang terus berjalan berulang-ulang. Bangun, pacaran, kerja, bahagia, tidur. Lalu suatu hari, pacar yang sangat kamu cintai, yang sudah masuk ke dalam rencana masa depanmu, tiba-tiba berselingkuh dan pergi meninggalkanmu. Atau perusahaan tempatmu bekerja, tiba-tiba bangkrut, dan kamu kena PHK sepihak, padahal cicilan rumah masih panjang. Di detik kejadian itu menimpamu, realitas fisik di depan matamu tidak lagi cocok dengan program rutinitas yang ada di otakmu. Sistem autopilotmu tidak punya kode untuk merespons kejadian itu. Akibatnya, sistem itu mengalami error 404, file not found. Ia menabrak tembok realitas yang sangat keras dengan kecepatan penuh, dan hancur berkeping-keping. Seketika, autopilotmu mati total. Di detik itulah, mau tidak mau, sistem pikiran sadarmu, sistem analitismu yang selama ini tidur panjang, terpaksa mengambil alih kendali secara darurat. Rasa sakit, kegalauan, dada yang sesak, dan air mata yang jatuh itu, secara psikologis bertindak sebagai tombol reset paksa. Penderitaan mencabut colokan listrik dari ilusi kenyamananmu. Rasa sakit memaksa matamu untuk terbuka sangat lebar dan menatap ngeri pada puing-puing pilihan hidupmu yang selama ini kamu biarkan berjalan berantakan tanpa arah. Saat kamu galau, kamu tidak bisa sekedar go with the flow. Kamu tidak bisa sekedar mengunyah makanan. Bahkan untuk tidur saja, kamu harus berusaha keras. Semua hal yang biasanya otomatis, tiba-tiba harus kamu lakukan dengan kesadaran penuh. Itulah alasan filosofis kenapa momen berantakan, momen patah hati, dan krisis identitas adalah momen paling spiritual dalam sejarah hidup seorang manusia. Karena hanya di titik terendah itulah, kamu akhirnya berhenti mengambang. Kamu menjejakkan kakimu di tanah realitas yang keras, dingin, dan berduri. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kamu akhirnya benar-benar hadir seutuhnya di masa kini. Tanpa adanya patah hati, tanpa adanya kegagalan yang menyakitkan, kamu akan terus bermimpi bahwa kamu sedang hidup, padahal kamu hanya sedang bernapas. Tapi, tunggu dulu. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kalau memang rasa sakit dan penderitaan itu adalah alarm yang membangunkan kita, apakah sekedar menjadi galau, bersedih, dan menangis meratapi nasib itu, otomatis akan membuat kita menjadi manusia yang lebih bijaksana? Kenyataannya di lapangan, tentu tidak. Coba perhatikan orang-orang di sekitarmu, atau mungkin dirimu sendiri di masa lalu. Ada orang yang sudah pernah diselingkuhi, hancur lebur, menangis berbulan-bulan. Tapi anehnya, setahun kemudian, dia menjalin hubungan dengan tipe orang beracun yang sama persis, dan hancur lagi dengan cara yang sama. Ada orang yang bangkrut karena kesalahan mengelola keuangan, menderita luar biasa. Tapi 5 tahun kemudian, dia mengulangi kesalahan finansial yang sama persis. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa alarm rasa sakit yang begitu keras ternyata tidak berhasil membuat mereka hidup lebih sadar? Di titik inilah, kita butuh sebuah cara berpikir yang baru, agar rasa sakit yang kamu rasakan hari ini tidak menguap menjadi penderitaan yang sia-sia. Untuk memahaminya, mari kita pinjam kacamata dari seorang raksasa pemikir abad ke-20. Seorang filsuf, psikolog, dan reformator pendidikan asal Amerika yang bernama John Dewey. Ada satu gagasan emas dari John Dewey yang sangat brilian, yang menurut saya bisa merangkum dan menjawab seluruh kegelisahan eksistensial kita hari ini. Dia pernah menulis sebuah premis yang berbunyi, "We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience." Terjemahan bebasnya kurang lebih begini. Kita tidak pernah belajar hanya dari sekedar mengalami sebuah pengalaman.
Kita hanya bisa belajar dari merenungkan pengalaman tersebut. Coba resapi kalimat itu baik-baik. Kalimat itu adalah tamparan bagi kita semua. Selama ini kita mengira bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Kita mengira kalau kita sudah banyak makan asam garam kehidupan, sudah sering gagal, sudah sering patah hati, otomatis kita akan jadi manusia yang bijak. Kata Dewey, itu omong kosong. Rasa galau, kehancuran, dan penderitaan yang sukses mematikan sistem autopilotmu tadi, itu hanyalah sebuah insiden. Itu hanyalah pengalaman mentah. Galau itu sendiri, secara ajaib, tidak akan pernah membuatmu lebih pintar. Patah hati tidak akan membuatmu lebih dewasa. Lalu, apa fungsi galau sebenarnya? Galau dan rasa sakit itu hanya berfungsi untuk memaksamu berhenti bergerak. Titik. Itu saja tugasnya. Rasa sakit adalah rem darurat yang ditarik oleh semesta. Dan ketika ragamu berhenti berlari, ketika ambisimu terhenti karena rasa sakit, ketika kamu terdiam di kamar sendirian menangisi nasib, hanya di saat berhenti itulah refleksi, memiliki ruang dan waktu untuk bernapas. Orang yang mengulangi kesalahan yang sama adalah orang yang ketika menderita, mereka hanya sibuk meratapi rasa sakitnya, atau sibuk mencari pelarian cepat, seperti mabuk, scrolling HP berjam-jam, atau buru-buru cari pacar baru, agar autopilotnya bisa nyala kembali secepat mungkin. Mereka mengalami penderitaan, tapi mereka menolak untuk merenungkannya. Jadi, seni sejati dalam memanfaatkan rasa sakit adalah saat alarm itu berbunyi, jangan buru-buru dimatikan. Duduklah sejenak bersama rasa tidak nyaman itu. Bedah lukanya secara sadar. Tanyakan pada dirimu, kenapa aku bisa berakhir di titik ini? Pilihan-pilihan autopilot mana di masa lalu yang diam-diam menggiringku ke jurang ini? Hanya dengan refleksi aktif semacam itulah, pengalaman pahitmu bisa bermutasi menjadi sebuah kebijaksanaan. Sekarang, kita sampai pada pertanyaan paling praktis dan paling penting dalam obrolan panjang kita ini. Jika mematikan autopilot sepenuhnya itu mustahil, karena akan membuat kita kelelahan kronis, dan menunggu penderitaan datang untuk menyadarkan kita, itu terlalu menyakitkan. Lalu, bagaimana caranya kita menyeimbangkan keduanya di kehidupan sehari-hari? Seperti yang selalu menjadi janji channel ini, Univers Kustaka tidak akan pernah memberimu daftar tugas berat yang mustahil dilakukan. Kita tidak akan memintamu untuk membuang segala kenyamanan modern dan berusaha mencapai pencerahan spiritual 24 jam sehari. Kita akan mencari jalan tengah yang sangat elegan. Sebuah konsep yang bisa kita sebut sebagai menciptakan momen kesadaran micro awakenings. Jangan pernah memusuhi autopilotmu. Biarkan dia melakukan tugasnya dengan baik. Biarkan otak reptilmu mengambil alih saat kamu sedang nyetir mobil menembus kemacetan. Saat kamu sedang mencuci piring. Saat kamu merapikan kamar. Atau saat kamu membalas email ilam basa-basi dari klien. Nikmati mode hemat energi itu untuk hal-hal repetitif yang tidak memiliki dampak filosofis bagi masa depanmu. Tapi, kamu harus belajar merebut kembali kemudi di titik-titik persimpangan. Kamu harus sengaja menciptakan hambatan buatan dalam rutinitasmu, agar autopilotmu tersandung sejenak dan pikiran sadarmu bangun, tanpa harus menunggu tragedi atau patah hati datang menghantammu. Gimana caranya? Sangat sederhana. Cukup sediakan waktu 5 menit saja. Hanya 5 menit di penghujung hari, saat semuanya sudah sepi. Matikan layar HP-mu. Singkirkan semua distraksi visual dan audio. Rebahkan tubuhmu, tatap langit-langit kamarmu, dan hadirkan dirimu sepenuhnya di atas kasur itu. Rasakan tarikan napasmu sendiri. Lalu, bertanyalah kepada sosok yang bersembunyi di balik matamu dengan satu pertanyaan yang sangat tajam ini. Dari pagi sampai malam ini, apakah aku benar-benar memilih dengan sadar untuk menjalani hidupku? Ataukah aku hari ini hanya sekedar mengikuti arus lagi? Jika besok adalah hari terakhir hidupku, apakah rutinitas yang kulakukan hari ini adalah sesuatu yang bisa aku banggakan?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi dirimu sendiri. Bukan. Jangan marah kalau jawabannya ternyata kamu seharian ini cuma jadi zombie yang scroll media sosial berjam-jam. Terima saja fakta itu dengan lapang dada. Tujuan dari 5 menit refleksi ini adalah untuk melatih otot sistem 2 di otakmu, sistem kesadaranmu. Semakin sering kamu memaksa dirimu untuk melakukan jeda dan berefleksi, semakin kuat kemampuanmu untuk mendeteksi saat autopilot mulai merayap mengambil keputusan-keputusan besar. Ketika besok lusa ada tawaran pekerjaan baru, kamu tidak akan langsung bilang iya cuma karena gajinya naik. Kamu akan pause sebentar. Kesadaranmu akan bangun dan menganalisis. Tunggu, apakah ini searah dengan nilai hidupku? Ketika kamu hendak melampiaskan amarah ke pasanganmu karena hal sepele, kamu tidak akan langsung meledak mengikuti pola kebiasaan. Kamu akan memberi jeda 2 detik dan menyadari. Tunggu, marah tidak akan menyelesaikan akar masalahnya. Inilah yang membedakan manusia merdeka dengan manusia mesin. Kebebasan sejati manusia tidak terletak pada seberapa banyak uang yang dia punya, atau seberapa bebas dia bepergian ke luar negeri. Kebebasan sejati manusia terletak pada celah sepersekian detik antara sebuah rangsangan atau kejadian yang menimpanya dan respons yang dia pilih untuk bereaksi. Di dalam celah sempit itulah letak kekuatan sadar kita. Kesimpulan, menulis ulang naskah kehidupan. Nah, tarik napas yang sangat panjang. Perjalanan yang lumayan panjang ya, obrolan kita hari ini. Kita sudah membongkar mitos soal autopilot, menyadari ngerinya hidup yang mengalir tanpa arah, membedah fungsi suci dari sebuah penderitaan, sampai belajar dari John Dewey tentang pentingnya berkaca pada pengalaman. Kalau saat ini, detik di mana kamu mendengar narasi ini, kamu sedang berada di fase yang hancur berantakan. Kalau kamu sedang galau luar biasa, merasa mentok, atau merasa hidupmu kehilangan nyawanya, tolong dengarkan ini baik-baik. Jangan buru-buru lari dari perasaan tidak nyaman itu. Jangan buru-buru mencari distraksi murahan hanya agar kamu tidak merasa sakit. Rangkulah rasa sakit itu dengan penuh hormat. Berterima kasihlah pada kegalauan itu. Karena rasa tidak nyaman di dadamu saat ini adalah bukti paling valid bahwa sistem kesadaranmu sedang berteriak minta tolong. Itu adalah suara jiwamu yang meronta-ronta, memaksa dirimu untuk berhenti menjalani naskah kehidupan yang ditulis oleh ekspektasi orang lain. Jangan biarkan penderitaan menjadi satu-satunya guru yang bisa membangunkanmu dari tidur panjang rutinitas kehidupan. Belajarlah memilih kapan kamu harus menyerahkan kendali pada sistem hemat bateraimu, dan kapan kamu harus mencengkeram setir kehidupanmu sendiri dengan kedua tanganmu, dengan mata terbuka lebar, dan dengan kesadaran penuh. Karena percayalah kawan, tragedi paling menyedihkan dalam sejarah peradaban manusia bukanlah kematian di usia muda. Bukan sama sekali. Tragedi paling mengerikan adalah ketika seseorang hidup sampai usia 80 tahun, melakukan aktivitas setiap hari tanpa henti, sibuk dari pagi sampai malam. Tapi di detik terakhir hembusan napasnya, dia menyadari satu kenyataan pahit. Bahwa selama puluhan tahun itu, dia hanya membiarkan hidupnya berlalu begitu saja. Dia pernah benar-benar sadar bahwa dia sedang menjalaninya. Tinggalkan pikiran itu sejenak di ruang kepalamu. Biarkan ia meresap perlahan ke dalam keheningan malam ini, menyatu dengan tarikan napasmu. Aku pamit dari Univers Pustaka. Sampai jumpa di ruang renung berikutnya, di mana kita akan kembali mempertanyakan apa yang selama ini kita anggap biasa.